Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizky Amalia, dosen pengampu kalian di mata kuliah Teori Akuntansi. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan judul Perumusan Teori Akuntansi. Yuk kita simak materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam tentang konsep teori akuntansi, ada baiknya nih kita flashback dulu terkait definisi akuntansi dari berbagai pendapat ahli. Yang pertama ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi adalah seni atau art mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Definisi ini lebih menekankan akuntansi sebagai seni, bukan sebagai body of knowledge. Nah, yang dimaksud dengan seni di definisi ini identik dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai dengan penginterpretasian transaksi keuangan. Hal ini disebabkan penerapan prosedur akuntansi menghasilkan laporan keuangan sangat tergantung pada lingkungan dan dipengaruhi berbagai faktor pertimbangan tertentu. Yang kedua, menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Dan yang ketiga dari APBS atau Accounting Principles Board Statement mendefinisikan akuntansi merupakan kegiatan jasa yang fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dari ketiga definisi di atas dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi praktek. Artinya, teori akuntansi ini memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktek akuntansi. Adapun pendapat ahli lain mengatakan bahwa teori akuntansi merupakan sebuah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas atau a set of broad principles yang bersifat hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang membentuk kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam pengembangan praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Dari definisi yang saya sebutkan tadi dapat dilihat bahwa teori akuntansi tidak lepas dari praktek akuntansi karena tujuan utamanya adalah menjelaskan praktek akuntansi berjalan dan memberikan dasar bagi pengembangan praktek tersebut. Hubungan antara teori akuntansi dan praktek akuntansi dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana teori akuntansi berfungsi sebagai perimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktekkan. Dan di dalam akuntansi praktek tersebut dapat dirubah untuk mengakomodasikan sebuah teori. Di dalam kaitannya antara teori dan praktek akuntansi, Chambers berpendapat bahwa akuntansi dikembangkan dari model yang spesifik, bukannya dikembangkan secara sistematis dari teori yang terstruktur. Nah, di sini mengatakan bahwa akuntansi merupakan gambaran sebagai a body of practice yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktek, bukan dikembangkan dari pemikiran yang sistematik dan terencana. Jadi secara umum, fungsi utama dari teori akuntansi adalah memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran yang digunakan, sistem bahasa yang digunakan, dan tujuan perumusan. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Dalam pendekatan ini, perumusan teori akuntansi dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Di dalam pendekatan deduktif, penentuan tujuan pelaporan merupakan hal yang penting karena tujuan yang berbeda mungkin memerlukan struktur yang berbeda dan akan menghasilkan prinsip yang berbeda pula.
Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah pendekatan ini didasarkan pada postulat atau tujuan tertentu yang kemungkinan salah, serta pendekatan ini sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktek. Yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan observasi dan pengukuran yang terinci. Proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha, kemudian dilakukan generalisasi yang ada. Adapun keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini sebelumnya. Dan kelemahannya adalah seringkali observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati, serta data yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga ada pendekatan etika. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Di dalam akuntansi, pertimbangan etika menjadi sangat penting pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan yang terjadi karena memenuhi tujuan kelompok tertentu. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktek. Selanjutnya ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasikan. Pendekatan ini dikembangkan untuk mendorong perusahaan agar mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dalam laporan keuangan. Yang kelima ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai adopsi berbagai teknik akuntansi. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini adalah yang pertama, ada kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Dan yang kedua, pemilihan teknik akuntansi bergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul pada penerapan teknik tersebut. Yang terakhir ada pendekatan eklektik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya, ada klasifikasi perumusan teori akuntansi berdasarkan sistem bahasa. Ada 3 macam pendekatan dalam memahami teori akuntansi berdasarkan sistem bahasa, yaitu yang pertama ada pendekatan teori sintaktik. Teori sintaktik berusaha menjelaskan praktek akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana para akuntan melaporkan peristiwa tertentu. Jadi, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada teori semantik. Teori semantik ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau objek peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Yang ketiga, ada pendekatan teori pragmatis. Teori ini menjelaskan bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya kita beralih ke klasifikasi teori akuntansi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dibedakan menjadi yang pertama ada teori normatif atau preskriptif. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktekkan atau membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Misalnya, laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yang kedua ada teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris yang konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu.
Berdasarkan uraian sebelumnya tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa teori akuntansi didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip luas yang menyajikan suatu kerangka acuan umum, di mana praktek akuntansi dapat dinilai dan mengarahkan pengembangan praktis dan prosedur baru. Nah, tujuan utama teori akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku kejadian-kejadian akuntansi. Teori akuntansi seharusnya merupakan hasil proses penyusunan dan juga pembuktian teori. Suatu teori akuntansi harus dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi yang ada, tetapi cara berpikir tersebut belum diikuti secara sempurna di dalam dunia akuntansi. Itulah tadi pemaparan materi kali ini terkait perumusan teori akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di diskusi materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.